fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka 'ala shiratin mustaqim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istama'a qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'ul Qur'an thumma yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa wasyiyat 'alaihim rahmah wa khaffat 'alaihim malaikah wa dzakara fi man yasha. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah dari rumah-rumahnya Allah, maksudnya masjid, yaqra'ul Qur'an, dia membaca Al-Qur'an, summa tadarasunahu bainahum, kemudian mereka mempelajari, illa nazalat 'alaihim sakinah, melainkan Allah turunkan ketenangan, diliputi oleh rahmat, dilingkari oleh malaikat, dibanggakan oleh Allah di hadapan makhluk Allah yang lain. Mengulang-ulang kalimat seperti ini bertujuan untuk mengokohkan keyakinan bahwa berkumpul di masjid, membaca Quran, kemudian mempelajari kandungan ayat yang dibaca. Rasul SAW mengatakan ada 4 hal yang akan didapat. Pertama, Allah turunkan ketenangan, diliputi oleh rahmat, dilingkari oleh malaikat, dibanggakan oleh Allah di hadapan makhluk Allah yang lain. Ini keempat hal ini bukan hal yang biasa, ya. Ini hal yang luar biasa sulit untuk didapat hari ini. Yang jelas yang pertama sakinah. Dan mengapa bangsa kita tidak sakinah? Ya karena nasihat sakinah itu kalau waktu nikah aja. Mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah gitu. Ya Pak Marmah ada didoain gitu nggak baru ini? Nggak ada, waktu nikah kemarin aja doainnya. Padahal sakinah itu semakin kompleks persoalan yang kita hadapi, semakin bertambah usia, maka akan semakin sulit untuk mewujudkan sakinah karena bebannya sudah banyak. Dan segala sesuatu berawal dari sakinah. Iman bertambah karena adanya sakinah. Ya. Jadi kalau demikian, kita termasuk orang yang diberi pemahaman oleh Allah. Karena kita tahu kita butuh sakinah, butuh ketenangan, diliputi oleh rahmat, dilingkari oleh malaikat, dibanggakan oleh Allah di hadapan makhluk Allah yang lainnya. Dilingkari malaikat, yang melingkari manusia itu hanya 2. Kalau nggak malaikat, satu lagi setan. Betul Pak, setan Pak. Benar. Pertanyaannya, bagaimana ngusir setan? Undang malaikat. Paham? Bagaimana ngusir setan? Undang malaikat. Karena malaikat sama setan itu nggak bisa satu majelis itu. Nggak bisa satu majelis itu. Nah sekarang persoalannya bagaimana ngundang malaikat? Ini ngundang malaikat ini. Kita duduk di sini ngundang malaikat. Ngundang malaikat berarti sama dengan mengusir setan. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari setan dan Allah dekatkan kita dengan malaikat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ayat berapa terakhir? 12. Oh. 12 apa 13? 12, sekarang 13. Manna'il lil khairi mu'tadin athim, menambah perbendaharaan hal-hal negatif yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang karakter seseorang. Yang seseorang itu tidak disebutkan siapa. Artinya begini, kebiasaan Al-Quran, kalau seseorang disifati dengan sifat tertentu dan orang itu tidak disebutkan, itu artinya orang itu akan muncul setiap zaman. Kalau satu sifat
seseorang disifati dengan sifat sesuatu bil khusus yang negatif dan tidak disebutkan misalnya ini Abu Jahal, Abu Lahab, kan nggak ada disebutin, ya. Kalau tidak disebutkan siapa orangnya, maka berarti sifat negatif itu nanti akan bisa dimiliki oleh siapa saja. Faham? Dan berkali-kali saya sebutkan tidak ada sifat negatif yang disebutkan untuk satu orang sebanyak apa yang disebutkan dalam surah Al-Qalam ini. Ini diambil semua, ini semua sifat yang negatif diborong kabeh. Terakhir, mana'il lil khair, menghalangi kebaikan. Terus mu'tadin azim, melampaui batas, berbuat dosa. Nauzubillah min dzalik. Ayat ke-13. Manna'il lil khair, manna pola itu kemarin, hamazin masya'in, masih ingat polanya? Sifat yang menunjuk kepada isim fa'il dengan pengertian banyak. Jadi kalau manna artinya banyak menghalangi, hamaz banyak mengganggu. Yang biasanya kita temukan dalam Asmaul Husna, Ghaffar. Cuma ibu-ibu. Cuma 3 person. Bismillah. Mutulli. Masih berkaitan dengan sifat negatif. Kita temukan ada 2 di sini. Utullin, kedua zanim. Utullin itu hanya sekali dalam Al-Quran. Itu secara bahasa orang yang kepala batu. Apa yang kalau bahasa kita apa namanya orang gini? Keras kepala batu, susah diatur, kasar, gitu. Utullin, ba'da dzalik. Nah pertanyaan saya sekarang, zalika ini menuju apa? Ba'da dzalika ini keterangan. Sifat-sifat yang disebut terdahulu. Ba'da dzalik, setelah itu, setelah sampai ke sini, ya. Di ini kalau saya sebutnya begini. Ini akumulasi dari kejahatan sebelumnya. Keburukan. Iya. Orang yang biasa bersifat kasar, orang yang biasa mencaci, memaki, nanti akhirnya terbentuklah utullin. Jadi bisa juga kita sebut ini semacam satu urutan sifat negatif, nauzubillah min dzalik, yang pada akhirnya nanti segala sifat negatif itu ketika tidak dibenahi itu akan berujung kepada utullin. Apa kemarin? Mukadzibin, halafin mahin, hamazin, masya'in binamim, manna'in lil khairi, mu'tadin asim. Banyak bersumpah, banyak menghina,
Hammazim masya'ib binamim, memberikan tekanan kesana kemari, menimbal fitnah. Manna'in lil khair, mencegah kebaikan, Merintangi. Ya. menghalangi kebaikan. Mu'tadin, melampaui batas. Asim, berdosa. Nah, akumulasi dari semua itu lahirlah utullin. Mukadzibin ya? Mukadzibin. Jadi sebenarnya kalau kita melihat lagi, bahayanya satu perbuatan dosa itu, kalau nanti dibiarkan terus menerus, itu akan berujung menjadi mutul. Bertabiat kasar, kepala batu, keras kepala, itu semua sebutnya itu. Susah diatur, ngumpul semua itu. Dan itu secara sunatullah nggak mungkin otomatis jadi seperti itu, nggak mungkin. Ini butuh waktu lama ini. Tapi karena dalam waktu yang lama itu dia tidak keluar dari hal-hal yang negatif itu, maka inilah hasilnya, hasil akhirnya. Ba'dazalika, setelah itu, setelah menjadi orang yang bertabiat kasar, susah diatur, keras kepala, zalim, zalim itu begini. Zanama asal katanya itu digunakan untuk, kalau dulu itu cerita sapi di surat apa ya? Selain surah Al-Baqarah, yang sapi disembelih itu. Sapi. Jangan sembelih sapi ini, gitu. Biarkan dia hidup, beri makan, beri minum. Nah, orang dulu itu menandai sapi kalau dalam keyakinan mereka itu setelah misalnya punya anak sekian kali beranak, itu nanti kupingnya itu dipotong dikit kupingnya. Itu untuk sebagai penanda, sehingga semua orang di wilayah itu tahu, oh ini sapi, istilahnya kalau bahasa kitanya sapi keramat gitu loh. Sapi yang sudah menghasilkan misalnya 4 kali beranak dan anaknya itu perempuan betina semua. Jadi semacam dikeramatkan, tanda terima kasihnya sapi ini dibebaskan kemana saja. Nah, siapapun yang menjumpainya maka wajib untuk memberinya makan, memberinya minum, gitu. Nah, biasanya diberi tanda dengan tanda kupingnya dipotong. Atau kalau bahasa lagi ini ada yang kayak Abi ini, yang orang ini, yang ininya dipajangin tuh. Paham nggak? Itu adalah identitas. Ini dibiarkan sampai panjang, dikasih diwang dengan berat sampai panjang. Nah, anak muda sekarang adalah itu yang dibolongin, oke? Nah, ini bolongin itu. Saya mau bolongin juga, saya mau kecil ini saya. Nah, itu tujuannya zanim, untuk sebagai penanda. Penanda dalam arti orang udah tahu oh itu. Sehingga zanim berkembang maknanya dari penanda menjadi terkenal. Paham? Nah, orang kita kan rata-rata begitu. Oh, ini jamaah hakul yakin, ada seragamnya gitu. Makanya kalau ibu kan lebih fokus ke seragam supaya ada penanda gitu. Gitu. Ya. Utulin, bersikap kasar, ba'dazalik, setelah itu, artinya terus lanjutannya, zanim, terkenal. Terkenalnya bukan karena kebaikan, tapi terkenal karena keburukannya. Terkenalnya karena zalimnya, utulinnya.
bersikap kasar. Di lingkungan kita masing-masing biasanya juga ada itu. Paham nggak? Oh, tidak terkenal orang itu satu lingkungan, ya? Tanda itu dengan sendirinya muncul. Ya. Tanda itu. Tanda itu dengan sendirinya muncul. Biasanya orang mengenalinya dari mulut ke mulut, ya. Oke. Utulin, bersikap kasar ba'da dzalik. Ya karena tadi sudah melekat itu dengan kesehariannya segala sifat tadi. Hamazin, masya'in, binamin, ya, halafin. Nauzubillah min dzalik. Siapapun dia, tapi yang jelas kita membayangkan ini luar biasa ini orang. Faham? Nah, kemarin kita sebutkan ini salah satu di antaranya diartikan dengan Walid bin Mughirah. Ya, Walid bin Mughirah. Nauzubillah min dzalik. Utullib ba'da dzalika zanim. Utullib ba'da dzalika zanim. Ya. Utullib ba'da dzalika zanim. Dzalika zani za. Raza. Utullib ba'da dzalika zanim. Ya. Utullib ba'da dzalika zanim. Lagi. Utullib ba'da dzalika zanim. 1, 2, 3. Utullib ba'da dzalika zanim. Nah, kalau dalam baca tadi yang bedakan zalika zanim za. Utullib ba'da dzalika zanim. Ya. Utullib ba'da dzalika zanim. Faham nggak maksud ayat? Ya. Jadi kalau disebut utulin tadi adalah akumulasi dari keburukan-keburukan. Jadi sisi negatif dari keburukan itu sendiri sebenarnya bukan hanya keburukannya itu. Mencuri misalnya, kebiasaan mencuri, buruk itu. Tapi ada yang lebih buruk dari itu nanti. Kalau itu diterusin, dia akan menjadi utulin. Paham? Berbohong, buruk berbohong. Sebenarnya ada yang lebih buruk lagi nanti. Kalau sudah sampai bertabiat utulin. Karena dalam hidup ini baik yang baik maupun yang buruk itu sifat itu tidak ada yang berdiri sendiri sebenarnya. Ya, tidak ada satu sifat yang kemudian berdiri sendiri. Pasti ada datangnya dari mana, sumbernya dari mana, turunannya kemana. Ustaz, apakah ini salah satu yang dimaksud di ayat yang lain ya? Maknanya kira-kira bahwa Allah akan memberi stempel cap Ya. orang-orang yang sering berbuat. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim.
Ini kalau sudah mutulin tadi, coba kita lihat. Mutulin tadi bertabiat kasar, berhati kasar, susah diatur, keras kepala, gitu. Ya, gitu tuh. Nah, orang yang seperti ini sulit untuk diluruskan. Sama Allah seakan menyebutnya khatamallah, Allah telah menutup hati. Nah ya, Allah telah mengunci hati mereka. Nah, mengunci hatinya ini tadi kita jangan sepenuhnya menyadarkan kepada Allah gitu. Karena Allah melarang ini. Nanti kalau ini turunannya ini, terusannya ini, terus begini. Akibatnya sampailah kepada satu keadaan yang Allah menyebutnya dengan khatamallahu ala qulubihim. Fahim ya? Itu. Jadi utullim ba'da dzalika dzalik. Fahim? Ya, Pak. Dan kalau dari struktur kalimatnya ini mubtada sama khobarnya ini gimana sendiri? Antara subjek, predikat, sifat, jadi sifatinya ini dari 4 kata ini nggak paham deh. Strukturnya ya. Ya. Ini tidak bisa dilihat dari satu ayat ini saja. Kan ini kalau kita melihat bagaimana caranya menyimpulkan ini kok tidak bisa dilihat dari ayat ini saja. Ini kan awal kalimat, awal ayat. Tidak ada awal itu yang akhirnya it. Faham? Ini kan kalau kita sebutkan ini kalau ini kata benda atau kata kerja? Kata benda. Kata benda tidak pakai alif lam kan? Tidak pakai alif lam. Kalau kata benda dia aslinya apa? Doma. Domatai kan? Ya, doma. Un. Ini berarti ada sesuatu yang membuat dia in. Oh, gitu cara berpikirnya. Paham nggak cara berpikirnya dulu? Iya. Gitu. Misalnya ini awal ayat Baqaratun. Ini kita bisa melihat dari sini. Berarti awal itu. Awal ini. Ya. Gitu. Tapi kalau misalnya Baqaratan, ini asumsinya ada sesuatu sebelumnya yang membuat barisnya un ini menjadi an. Sesuatu itu apakah tersembunyi ataukah berasal dari ayat sebelumnya? Baik. Nah itu dulu. Nah ini kalau saya lihat ini semuanya berawal dari kan barisnya in semua. Ya. Lanjutan dari sebelumnya. Lanjutan dari sebelumnya di mana? Mulai dari Amaji. Ayat 10. Ayat 10 ya. Mulainya dari ayat 10. Kan awalnya wala tuti' kulla halafin mahinin. In semua kan? Ya. Nah, Itu cara berpikirnya. Tanyanya tadi bagus. nah kalau kita bahas di mana yang mubtada mana khabarnya, ya. Jadi mubtadanya adalah mutulid. Bukan yang ayat 12 Ustaz. Dia khairi muhtajir nanti itu. Nah, bisa juga kita melihat dari situ kan ada li. Tapi balik lagi lil khairi itu berhubungan dengan huruf jar kan? Manna'in lil khairi, mencegah pada kebaikan. Mu'tadin. Nah sekarang mu'tadinnya dari mana? Azimin.
Jadi ada pernah sejarah baca pernah apa itu? Jadi suatu kata itu mengikut sebelumnya, Iya, ya mengikut sebelumnya, mengikut kalimat ya, sebelumnya. termasuk harokatnya. Iya. Ya. Maka sebelum ada pemutusnya, maka dia akan ikut itu terus. Nah ini kan kalau saya sebutkan mulai dari pembicaraannya tadi, bisa kita juga melihat lil mukadzibin, tapi yang terdekat adalah fala tuti' kulla halafin mahir. Paham? Coba kita ini dulu secara bahasa. Jangan kamu mentaati orang yang banyak bersumpah lagi menghina. Gitu. Kita terusin lagi. Siapa saja yang tidak boleh ditaati selain dari yang bersumpah menghina dan yang banyak menghina? Hamazin. Oke? Ya. Masyain. Masain. Gitu. Kalau binamimin ini minnya bukan karena tadi, tapi dia karena ada bi. Betul? Manain. Binamimin. Ya, min juga. Menjadi min itu karena ada binya. Paham nggak? Saya ulang. Kalau hamazin barisnya in karena mengikuti halafin mahinin, betul? Sebentar kemudian diikuti lagi masyain. Kedua binamimin namimin itu karena ada bi-nya, huruf jar. Nah balik lagi manain. Manain dijelaskan dengan lil khair. Masyain dijelaskan dengan binamim. Balik lagi ke yang baris kasrotainnya. Mu'tadin azimin utullin. Kata dalika diani. Nah, ba'da zalika keterangan waktu dari utulin. Setelah itu, betul? Ba'da zalika keterangan itu. Keterangan dari utulin. Balik lagi. Zanim. Begini. Kita masih ingat dulu. Pertanyaan begini. Mukadzibuna. Orang-orang yang kadzib. Yang kedua itu harus ada sebabnya. Oke. How to tarjim? Kaifa narjim? How to translate? Yang pertama apa terjemahannya? Qolal mukadzibun.
sini sebagai apa? Sebagai subjek apa? Fa'il. Fa'il. Ini Itu fi'il. fi'il. Karena fa'il itu ini fi'il, Ya. ini Fa'il. fa'il. Fa'il itu hukumnya harus Ya. dhamma kan? Sama Nah, ini tanda dhammanya adalah ini. baunun. Un. Ya. Kalau yang kedua, qolal mukadzibin. Dia telah mengatakan sebagai dia telah mengatakannya orang-orang berdusta. Dia telah mengatakan dia telah ngatain kalau yang Mengatai. dosa itu. Jadi Oke, sekarang- ini adalah Sekarang kalau seandainya sulit saya bisa paham Bapak susah mencari ininya. Ya. Sekarang kita ganti ininya. Ya. Doroba. Doroba artinya memukul. Memukul. Ya. dia telah Dorobal mukadzibun, orang yang mendustakan telah memukul. Ya. Oke. Sekarang kalau ini orang al-kadibun Dipukul. dipukul oleh dia Dipukul memukul ya. mukadibun. dia memukul mukadzibun. Berarti mukadzibin. Mukadzibin berarti sebagai apa di sini? Objek. Objek. Objek itu barisnya Patah. fathah. Tanda fathahnya kalau yang pakai waw nun adalah dengan in. Jadi apa? Jadi ya nun. Ya, gitu. Ya. Telah. Paham lah. Paham? Kita balik lagi misalnya. Ya. Al-muslimun. Ya. Al-muslimun, orang-orang muslim. Kalau saya tambah dengan misalnya ditambah dengan inna, Muslimah. Muslimin. Muslimin karena penggantinya fatah. Fathah itu waw nun berubah menjadi Ya. in. Ya nun ya. Fahim. Ya. Paham dikit. Bebas saja berpikir kok ya. Memang harus mengulang-ulang, contohnya perlu berulang-ulang. Ya begitu kabur. Ya. Tapi kalau materinya sudah ada, ngulang itu gitu kan? Ya. O-nya itu enak. Inna itu kan selalu diikuti dengan fatah harokat fatah. Ya, karena dia menasobkan kan? Ya, menasabkan. Contoh sederhana Iya. inna toha. Sekarang lanjutkan. Wala tuti' kulla halafin mahinin. Kulla halafin. Supaya dapat jawaban yang tadi. La Jangan tidak, tuti' jangan mematuhi, jangan mematuhi kepada, jangan patuh pada, jangan patuh semua pertanyaan tadi awalnya itu dari sini. Ini larangan kan? larangan. Setiap sesudah larangan maka dia sebagai objek. Berarti ini secara keseluruhan adalah objek. Tuh. Kedua, ini susunannya sebagai apa di sini? Ini kan bisa idhofah. Itu Pak. Berarti aslinya di sini kullu. Oke, paham nggak? Jawaban Pak Sumadi benar. Idhofah itu isim pertamanya dhammah, isim keduanya Kasroh. Ini kasroten karena tidak pakai alif lam, betul? Ya. Uin Ya. idhofah. Tapi karena dia berada sesudah Ya. nahi Ya. yang menempati posisi ini,
ya. maka dia berubah menjadi fathah. Fathah. Berarti ini innya kenapa? Karena dia idofah apa namanya? Idofah mudhafun mudhafun ilaih. Halafin mahinin. Mahinin itu ikutin ini. Hamazin masya'in utullin zanim. Jadi kalau kita tarik ke atas, jangan kamu taati, oke, balik. Ayat berapa tuh wala tuti? Jangan kamu taati orang-orang 10. Jangan kamu taati orang yang banyak bersumpah, orang yang menghina, orang yang menyakiti, orang yang kesana kemari menyebar fitnah. Jangan kamu taati orang yang menghalangi kebaikan. Jangan kamu taati orang yang melampaui batas. Jangan kamu taati orang yang berdosa. Jangan kamu taati orang yang bertabiat kasar. Paham? Jadi dia masih terhubung dengan ini nih. Dengan idhofah di ayat 10. Yang sering terabaikan atau terlupakan itu bahwa kula itu dari hulu. Ya. Misalnya misalnya fi kulli waqtin Dalam setiap waktu. Waktu apa? Waktu. Setiap waktu ya. Hah? Fi kulli waqtin. Waqtin di sini kan ini idhofah dan kullu. Iya, iya. Kullu waqtin. Oh, ada. Ada di pada fi? Ya. Fi kulli waqtin. Fi kulli waqtin atau min kulli waqtin. Ya, min kulli waqtin juga. Nah, waktinya tadi karena dia digabung dengan kullu. Ya. Karena dia mudhafun ilaih. Tapi saya coba kita minta ngomong ini. Apa sih selain dari manfaat tadi kita dapat ilmu bahasa, Ya. dapat pahala, itu kita serahkan kepada Allah. Selain dari itu apa sih yang kita dapat belajar bahasa Arab ini? Memahami makna surat itu, Pak. Rasa oke, rasa karena sudah dapat bahasa, dapat kita mengerti strukturnya. Selain dari rasa apa? Nanti bisa kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Antara baik dan buruk. Ketelitian, analisa kan? Ya, analisa itu modalnya ya Iya. paham bahasa, Pak. Iya, paham tadi. Ya. Tapi kan kita tadi, Pak Ustadz, ini kan awal kalimat mengapa utulin, kan kita sebenarnya dalam bertanya. Nah, munculnya pertanyaan itu karena ada ngerti dan itu hubungannya dengan karena ketelitian. Itu Pak DKM, Pak. Gitu. Jadi satu, kedua, analisa. Ya. Kita terbiasa menganalisa ini begini, ternyata ini luar biasa. Saya sendiri ngerasain itu. Dalam hal apa saja, ini yang disebut dengan Tadabur. Iya, tadabur ya satu. Jadi format yang kita dapat dari sini, ternyata tanpa kita sadari itu membentuk format kita berpikir. Gitulah. Nanti dalam kehidupan pun kita berpikirnya akan terformat sendiri. Maka sekarang setelah kita belajar begini, kita baca buku apa saja, ya, mendengar berita apa saja, kita sudah punya pola tadi. Ada keterkaitan.
syaratnya ya sedikit mengerti lah Pak gitu. Nah, gitu. Kalau kenal ya kan ya repot. Ini kan kalau bahasanya berarti artinya makanya orang yang seperti itu kalau dia betul memahami itu dan membawa pola ini dalam kehidupan sehari-hari, dia akan lebih bernas kesimpulan berpikirnya. Karena nggak mungkin kesimpulan berpikir itu tanpa ada ini. Kan kalau dalam bahasa ini namanya logika, dalam bahasa agama namanya mantik, bahasa agama mantik. Bahasa umumnya namanya logika. Kan kalau kita membuat satu konklusi berarti ada premis mayor, ada premis minor, sampai kepada konklusi. Dampak lain anu Pak, kalau kita baca Quran itu jadi asik. Tuh, kan dari awal tujuan kita sebenarnya sampai di situ. Sebenarnya kita tidak dapat ilmu banyak loh dari seminggu sekali ini. Ini bekal cuman, ya ini bekal gitu loh. Yang banyaknya itu kalau sudah dapat asiknya itu dibawa dalam baca sehari-hari, itulah yang paling dapat banyaknya nanti. Paham? Oh. Jadi ini sebetulnya kata majemuk yang panjang sekali. Banyak. Iya. Ibaratnya Pak Hartono itu baik hati, suka menolong, tidak sombong. Wow. Tidak sombong, dermawan. Ada maunya. Tapi di dalam itu kan ada keterangan lagi tadi kan? Kata kuncinya tadi, jangan kamu taati setiap yang banyak bersumpah gitu. Ya, dan lain-lain lagi. Nah, tuh. Nanti semua sifat negatif dari orang yang tidak boleh diikuti itu harus ngikut ini. Kecuali kalau sudah dia dipotong oleh kalimat lain gitu loh. Makin dalam Pak. Walaupun sudah beda ayat, itu tetap strukturnya nyambung. Nyambung. Ya. Ya itu Pak, akhirnya jadi asik. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian, kita kadang baca buku tapi belum tentu bisa membuat poin dari yang membaca Quran. Belum tentu kita bisa membuat poin-poinnya kan? Ini poin terpisah, poin nyambung, berhubungan atau tidak, nggak bisa kalau tidak ngerti tutur bahasa. Nah ini nyambung semua. Berarti kesimpulannya ada dua di ayat ini. Pertama, Allah menjelaskan tentang karakter seseorang. Siapa dia Allah nggak jelasin. Satu. Kedua, kita dilarang mentaati orang yang seperti itu. Jadi ada dua nih, dalam satu penjelasan ada dua orientasi. Nah inilah orang yang dihadapi oleh Nabi, yang nyebut Nabi Majnun. Kan gitu balik lagi awalnya. Kalau dibawa jadi ini dijadikan bahan untuk menganalisa bangsa hari ini, terang banget udah. Nggak usah kuliah ilmu politik. Berarti mirip dengan struktur beberapa ayat di Al-Fatihah ya. Misal, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, hampir. Iya. Ya, Tiga ayat. karena dia ngikut itu. Strukturnya jadi Iya. kayak gini ya. Sudah maju ini Pak. Mengapa Rabbil Alamin? Kan gitu. Kita bahas. Asmaul Husna. Kemarin saya baca Al-Fatihah itu pikir-pikir ini strukturnya kayak begini. Ini jadi sekarang lebih jelas loh ini. Lebih agak jelas. Lebih agak jelas. Ini saja kita potong ke sini kita sudah dapat jawaban. Ya. Mengapa di sini alamin bukan alamun? Kan tadi kan kalau ada in berarti ada un. Betul? Kalau ada in pasti ada un. Muslimin, muslimun, kafirin, kafirun. Ini karena dia mudhofun ilaih dari Rabbi. Asalnya Rabbul Alamin.
Satu ayat begitu. Satu ayat sudah satu SMP. Nanti lagi ayat kedua Ar-Rahmani. Ya. Kok Ar-Rahmani? Itu kan awal kalimat. Ya. Kalau di awal kalimat pakai alif lam berarti Ar-Rahmanu. Kenapa di sini nih? Oh, berarti dia berhubungan dengan ayat 1. Ya, Pak. Di ayat 10 kan janganlah engkau patuhi. Ya. Berarti ini satu sosok pemimpin atau yang berpengaruh. Ya. Tapi bilang akan ada setiap zaman. Ya. Pemimpin dalam artian skop yang kecil maupun yang besar. Saya kecilin aja deh, jangan panjang kita. Saya kecilin aja deh. Jangan jadi suami, gitu loh. Paham nggak? Itu pemimpin dalam skop kecil kan itu? Ya. Yang kayak begini jangan dipilih jadi suami. Ada saya kenalan teman di Palmera, dia RT, pekerjaannya tukang mabok. Saya bingung RT ini tukang mabok RT. Warganya gimana? Kalau RT-nya tukang mabok, berarti warganya Mabuk berat. paham ya? Nah inilah yang saya bilang tadi. Tapi Bapak Ibu sekalian, untuk sampai ke sini ini jalannya nggak mudah. Bagi orang yang sudah kebuka sedikit, maka muncul rasa nikmat, menyenangkan, nikmat, bahagia. Yang nggak kebuka, apaan sih pelajarannya? Makan. Paham? Ar-Rahmanir Rahimi, Maliki Yaumi. Kok balik lagi Maliki? Kenapa bukan Malik? Itu berawal dari B yang di depan bismillah itu, Pak. Memang panjang banget itu. Panjang kan itu. baru dengar ya. Bah gitu. Iya. Ya, wali dari B. Nah, kita terang dalam bahasa. Dalam arti kita sudah insya Allah sudah terang. Sekarang terang dalam bahasa. Nambah poin dong. Sehingga nanti ketika bobot kita baca Al-Fatihah itu sudah dengan tadi. Nah, sama juga dengan ini. Ayat 13 itu mengikuti ayat 10. Berarti dari 10, 11, 12, 13. Paham? Zanimin tadi sudah kita bahas. Zanim tadi asal katanya itu suatu tanda yang disematkan kepada sesuatu untuk mudah dikenali. Nah, kalau orang biasanya memberi identitas biasanya dengan tadi ada yang giwangnya dipajang begini apa itu, kupingnya sampai panjang. Sapi ada yang dipotong kupingnya supaya menjadi penanda. Nah, saking melekatnya keburukan pada seseorang itu sampai orang tahu tandanya. Maka seperti tadi, tanda itu akan datang sendiri. Gitu. Tanpa disadari ya, sadar sama orang yang jahatnya itu ya. Dia nggak bisa sadar itu. Dia nggak bisa sadar. Gitu. Nah inilah yang saya sebut tadi na'udzubillah min dzalik. Jadi ayat ini bukan sekedar, kalau kita sebut ini soal Walid bin Mughirah, ayat ini bukan hanya sekedar menjelaskan tentang watak negatif Walid bin Mughirah, bukan itu. Ayat ini juga bukan hanya sekedar larangan kepada kita untuk mengikuti karakter orang pemimpin seperti ini, bukan hanya itu. Tapi ada banyak hal yang bisa kita dapat. Satu tadi, Untulin itu tidak datang sendiri. Untulin tidak datang tiba-tiba. Khotamal
berapa? Khotam Allah. Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Terus? Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Engkau beri peringatan atau tidak engkau peringatkan, tetap mereka enggak beriman. Sama saja. Sawa'un 'alaihim, sama saja bagi mereka. Gitu. Banyak modelnya gitu. Ya. Mengapa? Karena dia kalau bahasanya tadi karena sudah utulin tadi bertabiat kasar, berhati keras, kepala batu, susah diatur. Bahkan setelah itu masih bentuk seperti itu lagi. Oke. Lanjut ya, 14 ya. Ya. Utullim ba'da dzalika zanim. Ya. Utullim ba'da dzalika zanim. Lanjut ayat ke 14. Ini idhofah. Za ini nanti ada zawa, ada zi, ada zu, ya. Ada lagi zata, zazi, zu, zawa, artinya mempunyai. Satu itu zazi, zu, zawa, zata. Kata itu. Jadi semuanya sama Pak artinya. Artinya sama. Mempunyai. Kalau zata simali itu. Zata simalin mempunyai harta. Oh iya. Zata yamin. Zata yamin itu mempunyai kanan. Itu arti aslinya. Iya ya. Nanti baru kita terjemahkan sesuai dengan maksud. Misalnya zawa adlin, zawa adlin, adlin adil. Zawa adlin artinya orang yang mempunyai rasa keadilan. Jadi zawa adlin orang yang adil.
Zuntiqam. Zuntiqam. Dalam surat ini Zul Qarnain Bukan nama itu. iya nama tapi kan dari bahasa Arab. Ya, Zulkarnain. Zulkarnain. Kornun artinya tanduk. Kornain dua tanduk. Menjadi kornain ini bukan kornana, itu karena zu. Ini kan berarti idhofah juga. Ya. Ya. Zulkarnain sama zamanin. Ini karena di sini karena tadi ini sudah. Ini asalnya zumalin. Sekarang bertanya mengapa menjadi zamalin? Karena di sini karena. Karena menjadikan kasroh. Ini apa? Iniannya. Ini kan idhofah nih. Ya. Ya. Wabanin. Bahwa karena adalah dia ini tadi adalah halafim hamazim masyain, adalah dia zat mempunyai malin harta, wabanin dan anak. Anak-anak jamak. Ini kalau saya tidak salah dalam sejarah, kalau tadi ayat ini diartikan Walid bin Mughirah, Walid itu punya 11 orang anak. Yang jadi cuma satu, Khalid bin Walid. Tapi bukan panglima Islam itu, Pak. Iya dia. Gitu. Luar biasa. Nanti ada pelajaran lain lagi itu. Ya, ya. Kalau kita mau mengambil pelajaran, Zaman Nabi. iya kan? 11 orang anak. Nah ini yang kemudian menjadi dia, oh saya punya banyak keturunan. Biasanya kan orang itu kan banyak keturunan. Itu menjadi banyak harta, banyak keturunan. Kan itu yang membuat dia merasa memandang orang lain rendah. Ya. Gitu. Jadi ini sisi negatif lain ketika punya anak banyak dan punya harta banyak. Ketika ini dua-duanya tidak dijalankan sesuai dengan rule-nya Allah, maka nanti akan membentuk tadi halafin, hamazin, masya'in, binamin, mana'in lil khairi, mu'tadin asin. Dan itu gampang sekali kita cerna dalam kehidupan sehari-hari. Ini kalau dikaitkan dengan perang Uhud itu, malaikat nawarkan ke Rasulullah untuk apakah bukit atau gunung itu dijatuhkan kepada kaum kafir. Lalu Rasulullah bilang jangan, gitu kira-kira. Mudah-mudahan nanti anak-anak mereka ada yang masuk Islam. Ya. Nah, ini artinya kan walaupun kita berada di zaman yang menghadapi orang-orang yang punya sifat sangat jahat ini, kalau kita mencontoh Rasul ya jangan kita habisin mereka, tapi kita doakan jangan-jangan siapa tahu
selalu dijadikan bahan atau materi ketika ingin menjelaskan salah satu dari kebenaran ilmiah dari apa yang disebutkan oleh Nabi. Kan istilahnya di Taif itu sudah dicap orang itu udah ada kalau bahasa sekarangnya tempat keras lah gitu. Ya. Kan Nabi kan sampai anak-anak semua digerakkan oleh orang tuanya, mengusir Nabi. Melempar Nabi dengan kotoran, lempar Nabi dengan batu. Itulah karakter secara umum di Taif itu. Sehingga sebahagian orang mengatakan wah kayak nggak mungkin nggak bisa Islam bisa hadir dari situ. Tapi Nabi melihat bukan situ, Nabi melihat jauh ke depan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Beri petunjuk mereka karena mereka nggak ngerti. Kedua, munculnya salah satu dari mereka tadi menjadi panglima perang dan sebagainya, menjadi kemudian di Taif itu kemudian lahir pembela-pembela Islam yang terhebat. Itu disebabkan karena doa Nabi dikabulkan. Padahal masyarakatnya bertentangan. Wah, padahal masyarakatnya bertentangan. Jadi ada banyak pelajaran. Kita mau menarik kemana semuanya bisa. Semuanya bisa. Iya, kita dakwah jangan putus asa ya satu ini. Nah itu udah bagi para pendakwah jangan putus asa. Ya nggak bisa. Ya wes doain. Gitu. Satu, kedua, ketiga. Dari orang yang sekarakter ini pun bisa lahir Khalid bin Walid. Ya. Oke? Ya. Jadi kita tidak hanya menilai dari sebab akibat, misalnya bapaknya soleh, anaknya soleh, Ya. gitulah. Ada berpikir realistis, berpikir normal, kemudian berpikir out of the box. Kalau berpikir normalnya, tadi kalau bapaknya soleh, pendidikannya baik, pasti anaknya baik, betul? Tapi kita balik lagi, Nabi Nuh, Nabi kan? Betul? Istrinya mananya nggak ikut? Faham? Fir'aun mau disebut apa Fir'aun kita? Orang yang paling zalim, sezalim-zalimnya kita. Tapi istrinya enggak. Nah, jadi hal-hal seperti ini ada namanya yang pertama kerangka berpikir normal, nanti baru dua kemungkinan-kemungkinan. Jadi artinya innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah bukan hanya bisa orang yang dari belajar jadi bisa, bukan itu. Enggak belajar pun bisa jadi bisa kalau Allah berkehendak. Tapi jangan berpegang ke situ semua terus. Iya, saya kalau mau jago bahasa Arab bisa aja berusaha kalau Allah berkehendak. Tapi enggak belajar juga. Bisa. Benar, cara berpikirnya benar. Tapi kan apakah dia termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah untuk bisa tanpa belajar? Kan nanti dulu. Kan itu namanya peluangnya sekecil sekali. Gini, satu bank pemerintah mengumumkan bahwa semua nasabah akan berpeluang untuk mendapatkan door prize. Banyak sekali door prize. Saya tidak termasuk nasabah itu. Kira-kira saya bisa berharap nggak? Enggak. Hanya orang PA barangkali bisa berharap. Kalau berharap kecepretan dari orang yang dapat barangkali masih wajar lah. Pak Sumadi kan nasabah, untuk nasabah spesialnya, mudah-mudahan kalau Pak Sumadi dapat saya kecepretan. Itu jauh cara berpikirnya kan gitu. Ini tapi nasabah enggak, tapi berharap paham. Nah itu. Mudah-mudahan dapat door prize. Cuma nasabah enggak. Mudah-mudahan bisa bahasa Arab. Belajar enggak. Paham? Nah, sisi lain yang saya sebut tadi, harta dan anak yang salah dalam penanganannya justru menjadi penyebab dia yang negatif. Tidak sesuai. Gitu.
angkana zamani wa banin, karena dia mempunyai harta dan anak. Dan sampai hari ini itu sesungguhnya hakikat di dunia ini masih berpegang kepada ayat ini, ayat 14. Maksudnya gimana? Oke. Berarti power manusia, materi. Kedua, banin anak. Kemudian baninnya kita kembangkan, pengikut. Paham? Paham. Banin kita kembangkan anggota. Nah, kalau sudah punya anggota banyak, suara banyak, kan yang dicari orang itu ini. Punya uang banyak, punya anggota banyak, otomatis suara banyak, probabilitas menangnya besar. Kan kalau udah pemilu yang sibuk nyari mau gabung dengan pemilu kan partai yang kecil. Kalau yang gede nggak gampangan dia mau gabung dengan yang lain. Paham? Sampai hari ini. Bahkan alhamdulillah min dzalik, ya, kita bangsa ini semakin tercoret-coret. Jadi sekarang ini seragam. Ya, di luar seragam yang ada. Buat organisasi pakai baju, pakai baju seragam. Ini membuat dia tambah berani. Paham maksud saya? Nah, di jalan raya coba siapa yang rajanya di jalan? Saya pernah mau ditabrak di depan Mercu Buana. Saya tegur baik-baik, malah dia ngotot. Preman. Saya bilang, kebetulan saya udah lama nggak berantem. Saya mau banget, tapi salah satu, jangan di sini. Satu, kedua, copot jaket. Paham nggak? Ya. Copot jaket. Ya. Karena jaket ini mau membuat yang lain agak berkerumun. Ya. Itu kekuatan itu yang hari ini digerakkan orang. Sehingga lupa lagi mana yang benar, mana yang salah. Saya tolong Pak Hartono, kan dia jaketnya sama-sama saya. Jadi pada dasarnya masih ayat di sini. Baik dalam partai tadi pasti jumlahnya banyak, anggotanya banyak, itu pengembangannya. Itulah power hari ini. Zamanin, kedua banin. Nauzubillah min dzalik. Maka juga kadang-kadang kita berpikir begini. Di dalam dakwah pun juga saya pertama berdakwah di Jakarta, kemudian saya berada di sebuah dilema. Saya mau nyari jamaah atau mau mencerdaskan. Itu bagi saya dua hal yang beda. Kalau saya mau mencari jamaah, berarti saya harus mempelajari kecenderungan orang. Cenderungnya orang yang punya banyak jamaah itu, yang ceramahnya cuma ngakak-ngakak. Paham nggak? Otomatis kalau jamaah sudah banyak, mal saya banyak dong. Oke? Power saya pun banyak. Ya, bukan saya banget. Gitu. Makanya ngambil kesimpulan ngajar seperti ini kesimpulan. Keputusan. Enggak banyak jemaahnya. Ya kayak begini. Satu masjid paling 20, 30 banyak itu kan. Tapi apa? Insya Allah yang kita sampaikan nyampe, betul? Yang dapat di sini bukan sekedar hanya ngakak, ya. Enggak banyak otomatis tadi, ya. Kita bukan kuantitas tapi lebih kepada kualitas. Semuanya pengembangan dari zamani wabani. Coba deh dianalisa, ya. Pak Marmah dengan Pak Asmani. Bahasanya sampai hari kiamat nanti masih ini nih. Itu berulang-ulang ya Ustaz ya. Iya. Dari zaman ke zaman berulang-ulang. Berulang-ulang. Dan selalu ada nanti dari kelompok itu yang justru jadi pembela Islam. Jadi saya ingat sama ayat lain yang maknanya kira-kira
Itu cara Allah ingin mengalihkan perhatian, ingin mengajak orang untuk melihat sisi lain. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok yang jumlahnya sedikit bisa mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah. Tadi bukan berarti kita berputus asa. Nggak mungkin saya menang dalam kontestasi karena partai saya sedikit, follower saya cuma sedikit, nggak mungkin menang. Jangan berputus asa. Harapan kita ada satu lagi, pada Allah. Gitu. Jadi supaya kesimpulannya melihat segala sesuatunya secara komprehensif dari cara berpikir begini, cara berpikir ini. Ya, al-kana dabani wa banin, al-kana dabani wa banin. Ya, sumbernya tadi, ya. Ketika dua hal ini tidak bisa ini, salah satu di antaranya kan mereka tidak menerima Nabi saat itu, karena kalau Nabi diterima, otomatis ini dia turun dong, paham? Otomatis dia turun dong, begitu. Yang tadi dia di atas, otomatis dia turun dong. Jadi bukan soal benar tidaknya Nabi. Ini soal posisi. Kalau ada lagi yang berpengaruh lebih, yang lebih dari dia berpengaruh di Mekah, maka tergeser dong posisi dia. Paham? Jadi bukan murni penolakan terhadap Nabi Muhammad, bukan karena ajaran Nabi, tapi soal pengaruh. Dan tidak sedikit hari ini masih dengan format yang sama. Oke, sampai ketemu Sabtu depan insyaallah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.